Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri semuanya dan rekan-rekan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah sholatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya yaitu dengan cara bersyukur melalui hati, perbuatan, dan lisan. Ya. Oke, bersyukur kepada siapa? Allah. Ya, semuanya nanti boleh ucapkan atau katakan Allah. Oke ya? Langit siapa yang menciptakan? Bumi siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan hewan? Siapa yang menciptakan bakwan? Loh, bukan Allah yang menciptakan bakwan ya. Ya, tentu manusia. Yang kedua, kita bersyukur dengan cara perbuatan. Yaitu ketika kita melakukan sesuatu harus dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah tentu banyak sekali yang menggoda ya. Kira-kira siapa yang menggoda? Betul, setan. Semuanya boleh katakan setan bersama-sama. Oke? Nah, yang maksiat, yang menggoda iman, yang ada di depan, astagfirullahaladzim, tentu bukan setan. Nah iya, tak kenal maka ta'arufan. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Dedi. Hari ini akan membawakan satu kisah, yaitu legenda buaya putih yang menjaga Sungai Krian. Wonten kerajaan teng daerah Jawa Barat, yaitu kerajaan Kasepuhan Cirebon. Ada satu kerajaan di Jawa Barat, yaitu adalah kerajaan Kasepuhan Cirebon. Suatu hari di kerajaan tersebut yang dipimpin rajanya oleh Raja Syamsuddin Martawijaya, gadis kecil dan punya anak bernama Elang Angkawijaya. Elang Angkawijaya ini mempunyai kebiasaan yang unik, yaitu adalah selalu makan dengan cara tengkurap. Pagi hari, Elang pun menikmati sarapan dengan lahap. Wah, makanan ini sangat enak sekali ya. Aku makan dengan lahap sekali. Aku akan siapkan makanan ini di lantai dan aku akan makan semuanya. Tibalah seorang penasehat kerajaan dan penjaga kerajaan. Wahai Elang, tidak sepantasnya engkau makan dengan cara seperti itu. Kamu ini kayak tidak biasa aja, ternyata udah makan seperti ini. Tapi Elang, sudah, aku hanya makan seperti ini saja. Baik Elang. Ayahnya yang penasaran pun melihat anaknya seperti itu. Wahai anakku, kenapa engkau makan dengan cara seperti itu? Ayah kan sudah tahu kalau aku makan seperti ini. Tapi itu tidak baik wahai anakku. Ayah mah, iya, itu adalah salah satu makan seperti hewan. Emang hewan apa ayah? Itu seperti hewan buaya. Kamu tidak boleh seperti itu. Ayo makan.
di meja istana saja. Tidak mau, aku mau makan seperti ini, ayah. Dengan kecewa pun, Raja Syamsuddin meninggalkan Elang. Tibalah malam yang gelap. Turunlah hujan yang deras dan badai petir pun menyambar, sehingga Elang pun merasa ketakutan dan dia tidak tahu kenapa tiba-tiba wujudnya berubah menjadi seekor buaya putih. Tolong ayah! Kenapa anakku, ada apa anakku? Ayah, kenapa aku menjadi seperti itu? Kenapa aku menjadi buaya seperti itu? Ayah, aku minta maaf atas kejadian tadi pagi, ayah. Wahai anakku, aduh, kenapa kau seperti ini jadinya? Jadi tempatkan di kolam api. Lambat laun semakin besar dan semakin bertumbuh. Tidak tempatnya pun tidak cukup, dan akhirnya ia pun memutuskan untuk tinggal di Sungai Krian. Ayah, nampaknya tempat ini sudah tidak cukup lagi bagiku. Aku harus pergi menuju Sungai Krian. Baik anakku, ingat ayahmu ini. Kamu harus berbuat baik di sana dan kamu tidak boleh berbuat jahat pada warga-warga sekitar. Baik ayah, niscaya kutukan ini akan hilang kembali. Baik ayah, terima kasih. Pergilah Elang Angkawijaya dan menjaga Sungai Krian. Elang Wijaya pun sering menampakkan dirinya dan membantu warga sekitar apabila ada yang tenggelam ataupun yang karam kapalnya, maka dibantu oleh Elang Angkawijaya ini. Dan di sanalah legenda buaya putih pun menyebar di wilayah Sungai Krian. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus patuh kepada orang tua. Dan yang kedua, kita harus senantiasa berbuat atau membiasakan yang baik. Tidak boleh membiasakan yang tidak baik. Itu saja dari Kak Dedi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.